Oke, baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mildan Stephen Mereka Wrexana. percaya ya. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi Microsoft Visual Studio di mata kuliah proyek aplikasi sistem informasi Wih, maka lumayan kelas B. Oke, kita langsung saja. Di sini untuk toolboxnya yang pertama itu pointer. Fungsi pointer itu untuk memilih pointer mouse atau melepaskan dari objek-objek toolbox. Oke, yang kedua itu background worker, yaitu kegunaannya untuk mengeksekusi operasi tertentu di thread line. Yang ketiga itu binding navigator, yaitu kegunaannya itu untuk menyediakan antarmuka untuk navigasi dan manipulasi data yang dikaitkan dengan form. Yang keempat itu binding source, itu mengapulasi sumber data untuk sebuah form dan menyediakan fasilitas update, navigasi, filter, dan sorting. Yang kelima itu button, untuk menerima klik dari pengguna. Jika pengguna mengkliknya, maka kode tertentu bisa dieksekusi. Yang berikut itu checkbox, untuk menerima tanda centang dari pengguna jika pengguna mencentangnya, maka item di kotak tersebut otomatis bisa dipakai untuk program. Berikut yaitu ada checklist box, itu menampilkan item-item seperti list box biasa, namun dengan checkbox ini di sebelah kirinya, sehingga satu list box bisa menerima 2 atau lebih item. Yang berikut ada color dialog, itu menampilkan warna-warna untuk dipilih. Yang berikut lagi itu adalah combo box, itu menampilkan item-item namun dalam bentuk hanya satu terlihat. Jika pengguna mengklik combo box, barulah semua item di dalamnya akan kelihatan. Oke, yang berikut ada konteks menu strip, itu kegunaannya untuk menampilkan menu shortcut jika pengguna mengklik kanan pada item. Yang berikut ada data grid view, itu menampilkan data dalam bentuk tabel yang bisa dimodifikasi. Yang berikut lagi ada data set, itu merupakan representasi data dari sumber data di memori. Oke, yang berikut adalah data time picker memungkinkan, itu fungsinya itu memungkinkan pengguna menampilkan tanggal dan memilihnya. Selanjutnya tanggal dan waktu yang dipilih dapat dimodifikasi menggunakan format tertentu. Oke, berikut itu ada directory entry, itu mengapulasi node atau objek di hierarki Active Directory di Windows Server. Berikut ada directory searcher, itu fungsinya untuk melakukan query terhadap Active Directory. Berikutnya itu ada domain up down, itu fungsinya itu untuk menampilkan nilai string yang ditampilkan pengguna dari item dengan cara mengklik tombol up dan down. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu ada error provider, itu fungsinya untuk menentukan dukungan untuk inisialisasi transaksi. Yang berikut ada event log, untuk menyediakan interaksi dengan event log dari Windows.
Oke, selanjutnya itu adalah file system watcher. Fungsinya itu untuk memonitor perubahan sistem file dan mengeksekusi event ketika ada perubahan direktori atau file. Oke, selanjutnya itu adalah flow layout panel. Fungsinya itu menangani layout dan komponennya, kemudian mengaturnya dalam layout yang otomatis. Berikutnya lagi adalah folder browser dialog. Itu fungsinya untuk menampilkan kotak dialog yang meminta pengguna untuk memilih folder yang ada. Oke, berikutnya ada font dialog, menampilkan kotak dialog yang meminta pengguna untuk memilih font yang ada. Berikut ada HS Scroll. Fungsinya untuk memungkinkan komponen induk untuk menggulirkan isinya secara horizontal. Kontrol ini tidak diperlukan jika komponen induknya telah memiliki atribut auto scroll atau atribut tersebut sudah dalam keadaan enabled atau aktif. Oke. Dan di sini masih banyak lagi toolbox pada Microsoft Visual Studio, tapi saya di sini menjelaskan beberapa saja dari toolbox pada aplikasi Microsoft Visual Studio ini. Demikian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih.